Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang selalu istiqomah, dan semoga di yaumul akhir nanti kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Alisan? Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, berjumpa lagi dengan saya Kak Bimo pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SDIT Alisan Colomadu. Beliau adalah Ustadz Kristiono, Sarjana Pendidikan. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Hai, mudah-mudahan Ustaz Bimo dan juga sahabat Alisan dimanapun berada semuanya sehat dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, pandemi ini kayaknya badannya semakin Iya. Gimana Ustadz? Yeah. Ini ada, saya mau tanya sedikit-sedikit, boleh ya Tad? Ah, boleh, silakan. Ya. Santai mawon. Oke. Tad, ini kan di masa pandemi ya Tad, di mana sekolah-sekolah di Indonesia banyak yang libur. Jadi bagaimana Ustaz pelaksanaan pendidikan khususnya di masa pandemi ini yang dilaksanakan di SDIT Alisan? Ya tentunya kemarin kita pembelajaran normal, bertemu dengan anak-anak, berinteraksi dengan orang tua. Sekarang kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, dan kondisi seperti ini tidak kebetulan ya. Ini memang sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita ini diberikan ujian Allah karena Allah ingin tahu siapa hambanya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencoba agar menjadi hamba Allah yang terbaik meskipun di masa pandemi, pembelajaran KPM maupun agenda-agenda program-program yang sudah kita canangkan di SDIT Alisan ini bagaimana caranya semaksimal mungkin bisa kita laksanakan. Tetap berjalan bagaimana caranya? Iya. Nah, gitu. Iya. Nah, caranya ya tentunya kita dari awal harus ada komunikasi. Kita melakukan komunikasi yang aktif, yang efektif, komunikasi yang efisien, yang intens ya. Pada siapa saja? Ya, kita harus sinergi. Nah, pendidikan ini kan di Alisan ini ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Tentunya ketiga-tiganya ini informal, formal, informal, dan non formal. Itu formal itu sekolah. Informal itu di rumah. Ya, dan non formal itu di masyarakat. Nah, masa-masa ini kan sangat peran yang dibutuhkan sekali adalah informal dan non formal di rumah dan di masyarakat. Nah, tentunya sekolah harus aktif. Kita sudah aktif ya, komunikasi yang efektif dan efisien dengan orang tua maupun dengan masyarakat agar anak-anak kita meskipun di rumah itu pembelajarannya berjalan dengan baik. Program-program agenda-agenda sekolah juga bisa dilaksanakan meskipun kemasannya virtual atau kemasannya yang lain berbeda, nggak seperti yang normal. Begitu Ustaz. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Oke, nah, ini saya mau tanya Tad, kalau di SDIT Al-Ihsan itu kan memiliki jargon membangun karakter anak bangsa. Ya. Itu bagaimana Tad? Karakter yang seperti apa dan bagaimana pelaksananya? Kalau biasanya normal itu kan bisa tatap muka ya? Ya, bisa tatap muka, saling menyapa. Nah, ini kan masa pandemi dan jarang sekali bisa bertatap muka dan bisa bertemu. Nah, ini pelaksanaannya di SDIT Alisan dalam membangun karakter anak bangsa ini bagaimana? Ya, ini karakter ini sangat penting Ustaz. Iya. Jadi di samping kita memikirkan intelektual ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun akademik anak-anak, kita juga perlu memperhatikan karakter. Ya, bagaimana juga agama kita, Rasulullah diutus itu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, adab maupun karakter anak. Nah, Rasulullah SAW itu dari kecil sudah dikondisikan seperti itu karena beliau itu usia 8 tahun itu sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu, juga nggak punya kakek karena udah meninggal. Akhirnya ikut pamannya. Wah, pamannya Abu Thalib itu kan hidupnya pas-pasan,
kemudian anaknya banyak. Mau nggak mau Rasulullah tidak jadi anak yang manja, tidak jadi anak yang merepotkan, jadi anak yang mandiri, jadi anak yang tanggung jawab, meringankan tugasnya pamannya. Jadi bagaimana ini kita terapkan di masa pandemi ini. Jadi meskipun anak-anak kita ada di rumah, bagaimana anak-anak kita itu di rumah tidak jadi anak yang manja, jadi anak yang tidak jadi anak yang merepotkan orang tua, justru malah jadi anak yang mandiri, tanggung jawab, disiplin. Kemudian anak-anak ini menjadi kebanggaan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi mereka sudah memiliki rasa itu. Bagaimana cara membangunnya itu yang perlu kita lakukan ya, sehingga anak-anak kita ini waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sinau ya sinau, waktunya tidur ya tidur ya. Itu yang biasanya kita lakukan di sekolah, bagaimana tetap bisa diterapkan di rumah. Ya, yang terpenting kan di situ. Nah, tentunya dari awal, dari manajemen sekolah bersama guru-guru di sini, ini semuanya sudah menyiapkan ya, pembelajaran daring maupun pembelajaran luring dengan konsep protokol kesehatan tentunya ya. Itu kita sudah siapkan dari awal, kemudian kita komunikasikan dengan orang tua, dan kita juga ada silta-silta dengan masyarakat ya, tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama, supaya nanti di lingkungan juga baik kondisinya gitu Zah. Kita mau tanya sekali lagi biasanya di masa pandemi ini kan ada banyak orang tua nih yang curhat. Curhat, wah ini kok curhat dong Mak. Curhatnya gini kan enggak biasa ya, anak orang tua harus menemani anak belajar di rumah, dan itu dalam jangka waktu yang lama. Ini kadang orang tua itu merasa jenuh dan kesulitan atau merasa kesusahan untuk ketika menemani belajar anaknya. Itu bagaimana dari pihak sekolah untuk mengatasi keluhan-keluhan dari orang tua sendiri? Nah, ini berarti kita memang sebetulnya butuh yang pertama itu keyakinan dulu. Ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi saat ini bukan kebetulan. Sudah jadi rencana Allah. Kita yakin pasti ada yang baik di balik kondisi saat ini. Ini yang keyakinan. Kemudian yang kedua, dengan keyakinan itu maka kita butuh kesungguhan dari sekolah maupun dari orang tua. Maka dari itu kita antara sekolah dengan orang tua untuk memecah kejenuhan itu harus aktif berkomunikasi, berkoordinasi, bersinergi yang efektif. Ya, ketika ada kendala-kendala, ada masalah-masalah, dikomunikasikan. Maka di sini peran orang tua dengan guru untuk berkomunikasi ini sangat dibutuhkan. Nah, ini kita lakukan baik secara langsung, guru nanti kunjungan, maupun tidak langsung virtual, baik personal maupun klasikal. Jadi kita ada parting dan sebagainya, ada pertemuan pengurus UMG. Itu kita gunakan untuk memecah kejenuhan, mungkin curhatan itu ya. Nah, kemudian cari solusi bersama. Alhamdulillah kita jalankan dengan baik. Ya, tentunya memang ya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna, ini jadi pengalaman bersama. Yang penting ada kesungguhan tadi. Nah, kalau tidak ada kesungguhan antara sekolah dengan rumah, ada komitmen, insya Allah anak-anak kita itu tercover. Ya, tercover, berjalan dengan baik. Tadi keluhan-keluhan orang tua itu juga bisa disikapi dengan sikap yang baik. Kemudian yang ketiga, harus ada dengan keyakinan tadi, selain kesungguhan adalah keterbukaan. Harus terbuka. Ya, sekolah terbuka kalau memang ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, orang tua juga. Kalau ada unek-unek jangan sampai di belakang. Nanti jadi api dalam sekam ya. Sekolah sudah pusing ya memikirkan membuat aturan dan konsep serta kebijakan, kemudian orang tua mungkin ada yang nggak cocok tapi tidak disampaikan secara langsung dengan sekolah. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini kita dari awal sudah sampaikan ke orang tua, sehingga ada orang tua yang menyurati ke sekolah begitu, nggak setuju dengan kebijakan dari sekolah, dan kita juga balas surat itu, dan orang tua bisa menerima dan bisa mengerti. Harus sinergi, harus terbuka ya, tentu keyakinan, kemudian kesungguhan, keterbukaan tadi. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah kebersamaan, saling support, saling mendukung, tidak saling melemahkan. Nah, kalau kondisinya seperti ini kok kita nggak saling support, tidak saling mendukung antara orang tua dengan guru, guru dengan orang tua, maka yang terjadi adalah anak kita jadi korban.
Meskipun sebetulnya ku anfusakum wa ahlikum naro itu ayat itu untuk orang tua. Ya, sahabat Alisan dimanapun berada, ini tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Kristiono. Mungkin sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada closing statement untuk sahabat Alisan di ayah bunda dimanapun berada untuk bisa memberikan closing statement. Terima kasih sahabat Alisan dimanapun berada yang dicintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bincang-bincang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan pemahaman ya, kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa saling sinergi, saling kerjasama, saling menguatkan, sehingga pendidikan di SDT Alisan maupun program-program agenda-agenda yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan dari sekolah kita, yakni agar mencetak generasi yang berkarakter, generasi yang berkarakter, kemudian berkualitas dan juga berbudaya lingkungan. Itu kita terapkan bagaimana, tentunya harus ada tadi antara rumah dengan sekolah maupun dengan masyarakat, ada keterpaduan, ada sinergi aktif ya, karena pendidikan ini adalah tujuan utama dari agama kita ya. Tujuan agama kita adalah membentuk karakter ya, liutamima makarimah akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada adik atau kakak yang di rumah ya. Kemudian juga tujuan dari negara kita mencetak generasi yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan serta teknologi. Jadi yang pertama itu iman, takwa ini cenderung kepada karakter ya, karakter. Dan juga ini tujuan dari sekolah kita tadi. Jadi tujuan agama, tujuan dari negara kita, tujuan dari sekolah kita. Nah, dengan tujuan yang banyak ini, kita banyak KBM serta program-program agenda-agenda yang kita susun itu untuk mencapai tujuan ini. Dan tentunya ini butuh keyakinan, kesungguhan, keterbukaan, kebersamaan antara sekolah dengan orang tua. Nanti orang tua juga dengan masyarakat gitu. Nanti kalau lingkungan masyarakatnya sudah baik, tokoh masyarakat kan, tokoh agamanya punya program yang bagus di rumah, yang meskipun di masa pandemi anak-anak bisa mendapatkan lingkungan yang baik di rumah, kemudian di masyarakat. Kemudian di rumah juga orang tua mengkondisikan bagaimana anak-anak kita ini benar-benar bisa menjalankan arahan dari sekolah ya. Ada semacam mutaba'ah yaumiyah ya, ada di situ kalau untuk memantau anak-anak belajarnya di rumah bagaimana, jasadiahnya bagaimana, kemudian pendidikan karakternya ya, tanggung jawabnya, misalkan membantu orang tua itu kan tanggung jawab mandiri gitu kan, membantu orang tua, kemudian waktu sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, membantu orang tua atau tidak, infaknya bagaimana. Program-program yang ada di sekolah kita hadirkan di rumah. Ada semacam lembar pantauan. Ini yang yaumiyah tadi, pantauan nanti itu dikumpulkan sekolah. Ketika sudah baik, alhamdulillah. Ketika ada yang belum baik, tentunya kita aktif dengan orang tua. Kenapa? Evaluasi lagi dan lain sebagainya, sehingga berjalan dengan baik. Kalau sudah berjalan dengan baik, program-program sekolah maupun KPM di sekolah berjalan dengan baik, kemudian ada sinergi antara sekolah dengan rumah dengan masyarakat, insya Allah tujuan-tujuan tadi bisa tercapai. Tujuan lembaga kita menjadikan anak-anak yang berkarakter, berkualitas dan berbudaya lingkungan tercapai. Tujuan dari negara kita yang menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan serta teknologi tercapai. Kemudian tujuan agama kita, anak-anak kita memiliki akhlakul karimah, memiliki adab yang baik, memiliki karakter yang baik. Itu Ustaz. Jadi saya kira itu sahabat Alisan untuk closing segment pada perbincangan kali ini. Mudah-mudahan memberikan gambaran ataupun frekuensi yang sama antara sekolah dengan rumah. Terima kasih Ustaz Bimo dan juga sahabat Alisan. Saya kembalikan kepada Ustaz Bimo. Ya, terima kasih Ustaz atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini.
Baik, sahabat Alisan, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tadi sudah banyak sekali berbincang-bincang dengan Ustadz Kristiono selaku Kepala SDIT Alisan, di mana beliau tadi sudah memaparkan banyak sekali ya tentang pelaksanaan program-program yang ada di sekolah, bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar selama masa pandemi ini, dan bagaimana sekolah bersama orang tua bisa bersinergi untuk sebagaimana jargon dari SDIT Alisan sendiri, membangun karakter anak bangsa. Membangun karakter anak bangsa. Kelihatan ya. Iya. Oke, baik sahabat Alisan dimanapun berada, alhamdulillahirobbilalamin, untuk perjumpaan kali ini, insya Allah kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kris yang sudah bersedia memberikan pengalaman ya, di bagaimana pelaksanaan proses belajar di SDIT Alisan. Baik sahabat Alisan dimanapun berada, terima kasih atas kesempatan waktunya pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.